Nagari Lunang, Bundo Kanduang Mande Rubiah, perempuan sebagai simbol elit tradisional. Hikayat Cinduamato dikisahkan tentang Bundo Kanduang yang mengirap ke langit bersama Dang Tuanku untuk menghindari peperangan dengan Imbang Jaya. Namun, menurut versi Nagari Lunang, Bundo Kanduang dan Dang Tuanku justru berhijrah ke Nagari Lunang. Bahkan, Cinduamato juga menyusul Bundo Kanduang dan Dang Tuanku ke Nagari Lunang ini. Kalau Sanak pernah membaca hikayat Cinduamato, di mana di dalamnya dikisahkan ketika Imbang Jayo menyerang Pagaruyuang, Bundo Kanduang dan Dang Tuanku mengirap ke langit. Tapi, tahukah Sanak, di ujung selatan Provinsi Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari yang dipercaya sebagai tempat persembunyian Bundo Kanduang menghindari perang tersebut. Di Lunang, Bundo Kanduang berganti nama menjadi Mande Rubiah. Mande Rubiah merupakan elit kekuasaan tradisional di tingkat nagari yang tidak dimiliki oleh nagari-nagari lainnya di Minangkabau, yang menyiratkan besarnya peran Mande Rubiah dalam penyelenggaraan adat dan agama di nagari. Lebih lanjut, simak cerita kita dalam episode ini tentang Nagari Lunang. Lunang adalah sebuah nagari dan juga nama kecamatan di ujung selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Lunang pada awalnya adalah sebuah nagari di Kecamatan Pancung Soal. Pada tahun 1999, Nagari Lunang dan Nagari Silaut dimekarkan dari Kecamatan Pancung Soal menjadi satu kecamatan sendiri bernama Kecamatan Lunang Silaut. Pada tahun 2009, Nagari Lunang dimekarkan menjadi 4 nagari, dan di tahun 2011 dimekarkan lagi menjadi 10 nagari. Pasca pemekaran Nagari Lunang menjadi 10 nagari, Kecamatan Lunang Silaut dibagi menjadi 2 kecamatan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut. Wilayah Nagari Lunang inilah yang pada akhirnya menjelma menjadi wilayah Kecamatan Lunang. Hanya saja, saat ini Nagari Lunang telah terbagi atas 10 nagari pemerintahan. Nagari Lunang memiliki batas dengan Nagari Adat Tapan dalam wilayah Kecamatan Renah Ampe Hulu Tapan di sebelah utara, dengan Nagari Silaut di sebelah selatan dan barat, serta dengan Kabupaten Kerinci di sebelah timur. Nagari Lunang dialiri oleh Sungai Batang Lunang yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan di sebelah timur Nagari Lunang. Batang Lunang mengalir ke arah barat hingga bermuara ke Batang Tapan dan berlanjut hilir bermuara di Muaro Sakai, Nagari Indrapura. Nagari Lunang pada awalnya hanya terdiri dari 1 nagari. Pada tahun 2011, dimekarkan menjadi 10 nagari. Pemekaran Nagari Lunang ini dilakukan sebagai syarat untuk mencukupi syarat minimal pembentukan kecamatan di kawasan Renah Indojati. Ketika Nagari Lunang dan juga Nagari Silaut masing-masingnya dimekarkan menjadi 10 nagari, membuat Kecamatan Lunang Silaut memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yang direalisasikan pada tahun 2012. Dilihat dari luas wilayah, Nagari Lunang memang layak untuk dimekarkan. Nagari pemerintahan yang dibentuk pasca pemekaran Nagari Lunang adalah sebagai berikut: Nagari Lunang, Nagari Lunang Selatan, Nagari Lunang Utara, Nagari Lunang Barat, Nagari Sindang Lunang, Nagari Lunang 1, Nagari Lunang 2, Nagari Lunang 3, Nagari Lunang Tengah, dan Nagari Pondok Parian Lunang. Nagari Lunang memiliki keunikan tersendiri karena terdapat seorang tokoh perempuan yang menempati posisi penting dalam kekuasaan tradisional di nagari. Tokoh tersebut bergelar Mande Rubiah yang menjadi simbol kekuasaan elit tradisional di Nagari Lunang. Rumah gadang Mande Rubiah
menjadi poros kehidupan masyarakat Lunang karena kegiatan adat dan keagamaan di Nagari Lunang tidak terlepas dari Rumah Gadang Mande Rubiah. Seperti halnya nagari-nagari di Minangkabau, Nagari Lunang juga menghimpun kelompok kekerabatan matrilineal yang disebut suku. Terdapat 2 suku di Nagari Lunang, yakni suku Malayu dan suku Caniago. Suku Malayu terbagi atas 6 pecahan suku dan suku Caniago terbagi atas 2 pecahan suku. Masing-masingnya dipimpin oleh seorang penghulu suku, sehingga penghulu suku di Nagari Lunang disebut dengan istilah Pangulu nan Salapan. Suku-suku di Nagari Lunang pada umumnya tersusun atas sejumlah kaum, di mana setiap kaum memiliki gelar datuk yang berbeda yang pemakaiannya digilirkan dari satu kaum ke kaum yang lainnya. Gelar pangulu suku berbeda di setiap kaum dan sifat pemakaian gelar ini serupa dengan Nagari Indrapura. Hanya saja, jika pangulu suku di Indrapura disebut Rangkayo, di Nagari Lunang tetap disebut Datua. Berikut kita tampilkan 8 suku yang ada di Nagari Lunang dengan gelar datuanya yang membentuk Pangulu nan Salapan. Kedelapan suku tersebut adalah suku Caniago Patih, Caniago Mangkuto, Melayu, Melayu Tangah, Melayu Keci, Melayu Durian, Melayu Gadang, dan Melayu Gedang Rantau Ketaka. Nah, sekarang kita bahas tentang sosok perempuan yang menjadi tokoh sentral elit tradisional yang ada di Nagari Lunang. Beliau adalah Mande Rubiah. Mande Rubiah memiliki kaitan dengan Bundo Kanduang dalam kerajaan Pagaruyuang. Jika dalam hikayat Cinduamato dikisahkan tentang Bundo Kanduang yang mengirap ke langit bersama Dang Tuanku untuk menghindari peperangan dengan Imbang Jaya, namun menurut versi Nagari Lunang, Bundo Kanduang dan Dang Tuanku justru berhijrah ke Nagari Lunang. Bahkan Cinduamato juga menyusul Bundo Kanduang dan Dang Tuanku ke Nagari Lunang ini. Untuk sejarah lengkapnya, silahkan sanak berkunjung ke Rumah Gadang Mande Rubiah yang berada di Nagari Lunang. Nah, jika sanak tertarik dengan kisah Mande Rubiah yang memiliki kaitan dengan Bundo Kanduang, Dang Tuanku, dan Cinduamato ini, inilah tempat-tempat bagus yang harus sanak kunjungi ketika melintas di Nagari Lunang. Apalagi Nagari Lunang ini berada di jalur lintas barat Pulau Sumatera. Yang pertama, Rumah Gadang Mande Rubiah. Rumah Gadang Mande Rubiah berada di Kampung Lubuk Sitepung, tidak jauh dari jalan lintas barat Sumatera yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bengkulu. Jaraknya sekitar 500 meter dari jalan besar. Rumah Gadang Mande Rubiah berbeda dengan arsitektur kebanyakan rumah gadang di dataran tinggi Minangkabau. Rumah Gadang Mande Rubiah tidak memiliki atap gonjong, tetapi dengan atap yang relatif datar seperti kebanyakan rumah adat etnis Melayu. Rumah Gadang Mande Rubiah memiliki 8 buah tiang utama yang berbentuk silinder yang melambangkan jumlah suku yang ada di Nagari Lunang. Rumah Gadang Mande Rubiah memiliki peran dan fungsi yang sakral dalam kehidupan masyarakat Nagari Lunang. Penyelenggaraan adat dan agama di Nagari Lunang sangat berhubungan dengan rumah gadang tersebut. Kegiatan masyarakat tidak terlepas dari rumah gadang, seperti penyelenggaraan salat tarawih 4 malam di rumah gadang tersebut, takbiran Idul Fitri, Maulid Nabi, dan hari kedua setelah Maulid Nabi di Masjid Nagari, rapat Nagari, atau upacara perkawinan. Rumah Gadang Mande Rubiah juga menjadi tempat berlangsungnya rapat adat Nagari, seperti halnya setiap tahun pada hari kedua setelah Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan rapat Nagari di Rumah Gadang Mande Rubiah. Keputusan yang diambil oleh para nenek mama, penghulu, alim ulama, orang tua, dan tokoh masyarakat tersebut disampaikan kepada Mande Rubiah untuk disahkan. Hal tersebut menggambarkan betapa besarnya peran dan fungsi Mande Rubiah di dalam kehidupan masyarakat Nagari Lunang. Rumah Gadang Mande Rubiah saat ini juga berfungsi sebagai museum. Jadi, sanak dapat menyaksikan berbagai peninggalan yang terkait dengan keberadaan Mande Rubiah dan juga sejarah Nagari Lunang.
Yang kedua, makam Bundo Kanduang, Dang Tuanku, dan Cinduamato. Selain rumah gadang Mande Rubiah, sanak juga dapat mengunjungi sejumlah makam yang memiliki kaitan dengan sejumlah tokoh dalam kerajaan Pagaruyuang di Nagari Lunang ini. Tidak jauh dari rumah gadang Mande Rubiah, terdapat makam Bundo Kanduang, Dang Tuanku, dan Cinduamato. Jadi, ketika berkunjung ke rumah gadang Mande Rubiah, luangkanlah waktu Anda sejenak untuk mengunjungi makam tokoh-tokoh kerajaan Pagaruyuang tersebut. Mengunjungi situs sejarah ini akan mengubah mindset sanak bahwa ternyata Bundo Kanduang, Dang Tuanku, dan Cinduamato selama ini dianggap sebagai tokoh fiksi. Ternyata mereka bermakam di Nagari Lunang. Makam-makam tersebut saat ini ditetapkan sebagai situs benda cagar budaya. Yang ketiga, Batang Lunang. Nagari Lunang menghampar dalam kawasan dataran rendah yang datar di sisi barat pegunungan Bukit Barisan. Banyak kawasan nagari ini yang ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Hamparan kelapa sawit menjadi pemandangan yang dominan menemani sepanjang perjalanan di Nagari Lunang. Walaupun di sejumlah tumpak kita masih bersua dengan hamparan sawah. Batang Lunang yang membelah Nagari Lunang menjadi pilihan yang tepat untuk menyaksikan sisi lain Nagari Lunang. Batang Lunang mengalir tidak jauh dari kawasan rumah gadang Mande Rubiah. Demikian sanak ulasan kita tentang Nagari Lunang dengan tokoh adatnya yang terkenal Mande Rubiah yang berada di Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.